benar-benar tidak akan melahirkan. Kalau orang yang melakukan proses lahir melahirkan itu makhluk. Selain itu tidak ada proses lahir melahirkan. Malaikat tidak berkembang biak, tapi malaikat ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tugas-tugas dan ciptaan. Syaitan, jin itu berkembang biak sebagaimana manusia. Nah, itu makanya godaan-godaan iblis itu luar biasa dimanapun. Melakukan apa kalau dia mampu barata koi, kalau nggak mau itu koi itu dan aku makon koi itu kenapa? Karena tempat tidur itu adalah tempat bermainnya jin dan syaitan. Kalau mau kamu nama anggota taki itu yang datang, koi tidak makan kayaknya kalau nggak lihat aku itu taki. Kenapa? Karena itu aku iblis itu umahnya. Koi tohe, koi kata, koi itu akan dilarang. Maka sepulangnya kita bertimang banyak maboli, maka bersihkan tempat tidur. Kenapa? Karena di situ ada bekas-bekas kotoran daripada jin, bekas kotoran iblis yang mereka permainkan di situ yang menyebabkan tidur kita banyak terganggu. Ya, sunnah salah satu sunnah yang diajarkan Nabi ketika malam hari itu ada 3. 1, mematikan lampu. Materi boleh. Nabi di pohon istri kodi tapi tetap materi itu pada malam. Yang kedua, menutup air. Angoro beri loyang itu angan taluan kalau pemakai talo. Yang malam dia mah oh dia mengi ajaran dari Rasulullah. Dan yang ketiga, makanan-makanan itu ketika ada tabuka dan air tadi ditutup. Dan yang ketiga, ketika mau tidur dibersihkan tempat ini. Ya karena mau kotor, tapi karena tadi bekas tempat bermainnya iblis dan jin. Harus itu waktunya itu harus berhati. Jadi itu salah satu anjuran daripada Rasulullah. Ini kegiatan malam hari. Malam hari ini Allah katakan waja'alna lailakum libasa. Jangan kami jadikan malam ini kepada kalian manusia sebagai apa? Sebagai waktu untuk beristirahat. Kami jadikan malam sebagai selimut menutupi tubuh. Artinya kegelapan malam itulah yang harus menyelimuti. Ini ayat ini waja'alna lailakum libasa, dan kami jadikan malam sebagai selimut bagi kalian. Itu sudah diteliti oleh para ahli. Perbedaan orang tidur di bawah lampu dengan orang tidur di kegelapan. Ketika bangun pagi, siapa yang lebih sehat? Orang yang tidur dalam kegelapan. Kenapa? Dia punya sel-sel yang sudah hasil bekerja tadi pagi yang rusak, itu jadi baik dan fit kembali. Karena tidak ada cahaya. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mukjizat itu pematah kebiasaan orang-orang pada saat itu. Kenapa Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat? Karena orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu pintar bikin syair. Tidak mungkin dia kasih turun tongkat untuk membelah lautan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dan kaumnya itu hanya pintar syair. Bagaimana mematahkan kebiasaan orang-orang itu, diturunkanlah namanya mukjizat. Mematah kebiasaan orang, kelompok masyarakat itu, kaum saat itu, dengan diturunkannya mukjizat berupa Al-Quran. Inilah Quran tentang Quran, ya kalamullah. Makanya saya ketika ada acara seperti ini atau di acara mana, ketika ada MC bilang pembacaan kalam, tidak, saya tegur. Hamil Musa pada saat itu ilebandi lobung hekalam Allah. Apalagi itu tiba manusia biasa. Kalam Allah itu ketika diturunkan kepada bumi, diturunkan kepada gunung-gunung hancur. Al-Quran. Dan ketika kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung-gunung, maka hancur gunung-gunung. Apalagi orang
bersama Al-Quran sebagai orang yang bodoh menerima ayat-ayat Allah. Kenapa? Beratnya amanah ini. Maka Al-Quran itu turun, diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyebutan yang paling indah agar tidak menjadi berat bagi kaum muslimin, yaitu Qur'anan, bacaan yang sempurna. Yaitu Al-Quran, bulan itu alif, waw, nun terakhir. Dalam kaidah nahwu, dalam kaidah kebahasaan, bahwa alif dan nun itu ketika kata masuk dalam satu kata isim, dia akan bermakna sempurna. Al-Qur'anu, bacaan yang sempurna. Al-Furqanu, pembeda yang sempurna. Al-Insanu, manusia yang sempurna. Jadi di situ disebutkan laqad khalaqnal insan. Kenapa? Karena yang kena insan itu ada yang kena dengan laqad khalaqa adalah insan. Manusia ini sudah dibentuk Allah yang sempurna. Dan yang terakhir Allah sebutkan asyaitanu, penggoda yang sempurna. Walau gua dalam lati beti, gua dalam lati luar biasa. Bangu-bangu kagak beti bangu. Allahu Akbar. Ngomong tuh deh tadi. Padahal kagak lo bangu. Ya memang kalau bangu itu, bacaan itu memang mau tinta kagak. Walaupun kenapa? Karena laki itu menurut di almarhum Bapak Haji Adam Zakaria, dia itu tiriku ngomong. Bata poli mo tama poli lati e mo tama poli ma ko ma me mo ma mato poli ma he timbangin ma poli itu diriku ma he dengan ma poli kilo ma he mo ku hetai poli ma me ku he orang pulau itu poli ma me ulang itu taruh air kencing daripada syaitan yang menyebabkan kita orang tertidur di waktu subuh. Lo mau main macam pojok, akhirnya jadi loso. Untuk merugikan merugilah manusia yang ketika bangun pagi tidak menyambut hari itu dengan beribadah kepada Allah. Rugi. Kenapa? Karena sholat subuh itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai sholat yang masyhudah, sholat yang disaksikan oleh malaikat di pagi hari. Siapa malaikat itu? Malaikat pencatat rezeki di pagi hari. Oh, dewa tak putih bola. Akhirnya dia. Oh, mari kita menghidang hari. Orang kalau bangun macam 7 jam 10 jam 12, ini juga catat yang malaikat ini. Rezeki dia main sama betul malu amat orang power mah. Rezeki itu mah pakai malu. Tapi lo hal-hal malu. Ilo catat yang malaikat yang malu patu mai betul lahu. Mampatule ali kali yang ada di Tebalata. Mampatule dari mulut. Saya kadang ada orang di rumah kok. Dia mulut. Mampatule ya. Hampir ambo tidak boleh datang lagi ketemu manfaat. Kalau tinggal kok tidak boleh ini dia ketemu kok dia. Hidup ini disyukuri. Ketika kita orang banyak bersyukur kepada Allah, semakin banyak Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita orang itu bersyukur, la azidan. Di situ la azidanna tasdid nun sebagai nun taukid penekan bahwa sungguh Allah akan tambah kamu punya rezeki jika kamu bersyukur kepada Allah. Jaminan Allah. Maka kalau mau orang orang itu harus mana foto masuk itu mau kok pintu jendela, berarti mana foto itu penuh, lu di mana foto itu mau itu, kok mau itu dia mau main. Karena itu berkahnya pagi hari. Waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan pagi itu, siang itu sebagai ma'asya, sebagai tempat penghidupan,
Mamono rezeki, mamono itu mentor bismillah, amal billah tawakal ke Allah. Mamono ada patali ahad yo. Amal tadi mana patali ahad, sama sama Allah lupa mati patali ahad. Nah, mamono ada patali ahad dia macam sodas. Karena itu kan punya ada patali, ada tahu ah. Ini rezeki. Kalau macam mau itu, saya itu kadang tunda ya. Kakek ini waktu dulu di sekolah boleh dulu ini waktu sekolah. Kalau punya mau letak kakek ini waktu dulu di sekolah masa. Mak lu tahu mak tadi gara-gara waktu sekolah. Akhirnya waktu dulu di sekolah kalau tanda HP, saya khawatir di tahun ketiga terjadi seperti ini, masih seperti ini di rumah tamu lagi hukum. Boleh ada tuh HP? Di rumah tamu kan tahu tunggal stroke, tunggal namanya hebat, kamar pensiun itu kan ada orang mulai kan kerja yang biasa mau lagi, saya mau mereka mulai dari contoh, anu di hebat makai mulai dibilang ini mau hebat mana? Karena untuk di pada ahliyo, anu pada ahli itu modul kok, jangan itu hendak. Waktu itu apa itu? Beresin, komburnya luar biasa. Ini mohon maaf saya lebih banyak menggunakan bahasa Gorontalo untuk menekankan makna lebih dalam. Karena kalau kita pakai ini masa cerdas itu bahasa Gorontalo. Di motor kan, mama ni ngelihat, mama main dong. Anggo saya tahu nggak tak kok udah tinggi salah mama pelin mamamu. Mama itu tak harus tak hormat dia loh. Jadi mama logik, mama kan lamelo. Ini bahasa Gorontalo mengatur antara tatanan berbicara dengan orang tua dan berbicara orang yang lebih rendah. Jangan melewat itu tanpa apa-apa. Wah, gue jangan. Walau itu maknanya sama, tapi tidak memiliki adab dalam konteks berbicara. Adab. Dan pada malam hari ini orang hanya bercerita saja yang masalah keduniaan yang untuk menjadi bekal menuju akhirat, di antaranya akhlak dan adab yang sudah hilang. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jaga ihfazu ala salas, tiga jaga di antara perilaku yang kalian harus jaga. Yang pertama adalah sifat iri di dalam hati serta hawa nafsu yang selalu dituruti. Yang kedua, jauhilah olehmu teman yang tidak ada gunanya. Teman itu hanya dalam urusan. Selain teman, jangan tahu teman ini musuh. Dan yang ketiga, jadilah orang yang tidak pernah membanggakan diri. Anu tak bisa lewat. Oh, hai pilih kita itu. Ande, ya aku mau dia begitu. Anu lo dipilih kita begini. Kenapa? Karena iblislah yang memiliki kalimat-kalimat seperti itu. Tak bahulu bisa lewat itu alam semesta beti. Yang pertama berbicara di hadapan Allah. Ande, iblis itu. Apa dikatakan? Allah katakan, wahai iblis, wahai malaikat, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam sebagai penghormatan. Apa malaikat? Apa kata iblis? Dia bilang, aku diciptakan dari cahaya yang kita api. Masa aku harus hormat dia dari tanah yang becek? Buat apa? Maka tidak mau dia. Illa iblis aba. Iblis tidak mau menyembah, tidak mau menghormati manusia. Wa ta'ala wa ta'ala filo wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang sedang mengaku dirinya yang paling benar, almarhum Ustaz Lukman Kadiri Ahli, dia itu ahli positif al-huda. Apa tuh wali untuk imam pagi-pagi sudah main MTS al-huda. Keduanya positif. An-Naurul tamulele Ustaz radio atau yolo soroga. Hi berarti hamape haman ma'alia soroga. Amia dia Ustaz nambah kos.
Dan urutan meleleh, mau angkat masa soroga. Kamilah orang-orang yang dijamin Allah masuk surga. Mereka tidak dijamin masuk surga. Yang jangan meleleh sudah aman-aman di surga. Amnya dia pun nampak kostok di surga. Asal dia dia bokok. Dia baik-baik ke surga. Mengklaim diri sudah paling benar. Mengklaim dirilah penghuni surga. Padahal sampai dengan hari ini belum ada yang dijamin Allah siapa yang masuk ke dalam surga. Belum ada. Di kota atau akhirat masa ya. Dong kasih apa itu akhirat. Dong hepong nabi ke surga. Dong hepong nabi ke taman-taman. Dong hepong gak ada surga di kota. Nah kenapa orang? Ketika mana nomor masih di dalam alam barzakh, alam penantian, alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Di dalam surat Ar-Rahman itu kata barzakhun, ada disebutkan bahwa di antara laut dengan sungai itu bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada barzakhun, pembatas antara yang sebelah dengan yang sebelah. Alam barzakh adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Belum ada perbuatan apa-apa di dalam sana. Jadi mau aliran-aliran Hinduan, pengalaman pada dulu, orang pengalaman sana. Mana ini boleh mau kamu belajar dulu. Orang aliran-aliran adikan, hampir orang belum ada taziah di, mata peleli. Akul itu almarhum itu kan. Saya almarhum, akul almarhum itu kan. Sikit-sikit saya menilai itu. Bahwa kalau lu melakukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja yang bisa menyaksikan ini. Tidak ada yang dibuka tabir kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka mengaku betiana. Apa yang mana tahu di dalam model ini? Kan tapi, tapi yang main tak. Di toko maja sorong ketanggi. Main di mata pilih. Aliran mati melotok kabilah. Beberapa kelompok orang. Ada mama sakit, kau ngatur nafas. Thailand tiba-tiba talang ngatur nafas. Ande bolo jam talang dia ngatur nafas dong tunggu masa. Karena namanya para kolor, ada lagi yang para kolor. Yang mata-mata agama tadi toh yang masuk. Mama dari hemon wang halati kosong, hemon wang halati wah. Ben mabolo-bolo nek hemon wang tulus. Melibat. Begitu juga dengan mereka. Ben mabo ngatur nafas bagus tapi parah tapi awasi untuk latihan tinggal di mutaran tengah tur nafas kaki. Karena tamat kan di nafas, berarti lo talang ngatur nafas. Hati-hati. Kita ini berasal dari unsur 3. Berasal dari unsur jasadiah yang bersumber dari kedua orang tua yang tangtanglah sebagai nutfah, air yang dipancarkan. Air itu sudah berubah menjadi mudghah, daging, batata, tempe dan seterusnya yang akhirnya menjadi bayi. Itu unsur daripada kemanusiaan tentang belajar jasadiah. Sudah berumur 40 hari baru ditiupkan ruh oleh Allah dan dialirkannya anfus, nafas. Nafas itu bahasa loh. Bahasa Al-Quran roh. Yang roh itu yang melakukan perjalanan antara mulai dari alam penciptaan kepada alam rahim, dari alam rahim berjumpa kepada alam syahadah menuju alam barzakh menuju akhirat. Itu mah masih di surga yang dinarakan hakul Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang rasa, yang ketiga adalah yang tersembunyi rahasia. Apa itu? Rasa. Rasa itu makhluk yang diciptakan Allah dalam tubuh manusia yang tidak pernah berbohong selama hidup. Rasa itu dia pernah menghibur. Wow rasa baita
tidak pernah hilang walaupun jasad sudah berpisah dengan nafas. Seperti itu. Malele. Pak Ustaz tahu? Kalau tahu suara, waktu itu cerama toko. Kali ini pasti mau melele mai betul terasa betul mau melele mai. Berjalan durian ini ada suara. Yang wali diktat yang wali. Mau mulai enak, mulai enak. Oh, sudah mulai membohongi dirinya sendiri. Maka tidak akan ada keterkaitan di sini dengan di sini. Akhirnya ke sana tidak boleh. Ketika ini dengan ini tidak aku sambung, ke sana tidak akan ta'alir dengan bapak. Anu lati, kemudian tanggi gua peti. Nah, nama itu taruh teh ya. Patate to mana oh sampah upah bolong. Pasti dia metu bola mana taruh. Oh ditolong ti. Nah, nama ini dia metu teh ko hilea subhanallah. Yo Allah, aku mohon kepadamu. Kamu boleh minta cerita. Oh karena uti main minggulo. Uti dia main segala. Maka mau hilea mana dia metu bola mana. Maka tujuan berdoa dan tujuan beribadah tidak ada Allah perintahkan kecuali kepada rasa yang mukhlis. Mukhlisina lahuddina. Yang mukhlis, orang ikhlas dalam apa? Lahuddin, yang dia punya niat lurus. Tidak ada tujuan lain kepada siapa-siapa. Kalau mau minta atakabir baju ilahi, anta maksud, ya Allah, hanya engkau tujuan. Tidak ada tempat aku untuk bermohon kecuali engkau. Waritoh kamaktu wa butihan tabiajah mengharap walaupun hanya mengharapkan ridha. Gambar pahala. Pahala itu dibalakan mula. Karena itulah balasan yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai sawab. Sawab itu yang menyelimuti. Apa yang diselimuti? Niat yang pokok dan ridha dari Allah dibungkus dengan pahala. Tangtanglah kurundal sebagai bungkusan yang dibagi pada hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, sampai hari ke-40. Tangtanglah pahala itu. Betul keluarga bagi orang yang sudah tamalak-tamalihara, tamalak-talakini, mereka yang bekerja dengan tulus ikhlas, maka diberikan untuk pahala bagi mereka yang telah mengantarkan almarhum dan almarhum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika alam semesta ini akan dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama sekali benar itu. Kalimat itu, la ilaha illallah itu. Tidak ada lagi kalimat subhanallah. Sampai Al-Quran pun tulisannya sudah tidak ada sama sekali. Itu kelompok taingan di bernama-nama pendeta saya malam ini. Itu orang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau ikro. Berarti orang dari rumah ini. Di Jibril itu kayak baca dari Muhammad. Di Demak, berarti itu orang itu. Ikra itu jangan dimaknai sebagai bacaan secara kontekstual. Al-Quran itu bisa saja dia bermakna metafora. Jangan maknai dia secara tekstual. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh cari nama Allah mana yang menciptakan. Disuruh cari sama saya. Saya bilang bagi anu buat dulu titik. Mau gue mah udah dari ngomong. Jadi saya tidak buka. Kenapa? Habis itu saya punya cerita ini akan diteruskan kepada orang lain menjadi bahan perdebatan di tempat lain. Maka saya bilang, dia harus saja nama motor hial, mau kain usia 2 meter, mau saja main nasi kuning bilin juga nge. Baca, anu itu mah, mau main nasi. Namanya dia jam 12 dulu itu mah.
Oh, pala dito, andila, pemalibahan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya pertama, karena Nabi Muhammad pada saat itu adalah kaum ummi yang tidak bisa menyebutkan, dia hanya menggunakan bahasa Quraisy yang dia belum paham apa yang dia sampaikan. Sedangkan ini sudah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Iqra, yang artinya adalah sebutlah apa yang disebutkan oleh Jibril. Jibril tidak mengatakan kul, tidak. Kenapa? Karena udah dalam Jibril itu kalam. Dari sini Jibril sudah tidak bawa apa yang dia katakan, dah, tapi dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Makanya dia bilang Iqra, memuliakan itu firman. Firman itu yang dimuliakan, bukan dia bilang kul. Dah, kalau kul berarti itu perkataan dari Jibril sendiri. Tapi ini bukan perkataan Jibril, perkataan Allah yang dia bawa, yang tidak boleh berubah satu kata dan satu kali 10. Maka ketika dia bawa, dia bilang Iqra. Baca yang mana betul dan kayak tahu. Firman begini. Bukan dalam bentuk tulisan mana dalam malah buku betul untuk 3 sejati. Bukan seperti itu maknanya. Maka Al-Quran disebut Quranan karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibentuk dalam bentuk bacaan. Maka diangkat pada yaumul qiyamah. 40 hari menjelang hari kiamat, dibuat itulah dari Quran. Kalau kata siapa bangga. Jadi masa dia dong melamingo bertirai. Kiamat dong melamingo. Caranya untuk apa? Sekarang mulailah belajar membaca Al-Quran minimal mulai dari alif batas. Penbo bismillah kok. Bis. Dia baru menanggulan biskota. Dia bilang bis. Lepas pokoknya cara kalau lagi. Nanti itu ada yang berbismillah bis. Lo punya Bismillah. Tengok salah kalau lagi. Setiap hantam ada usaha. Dibanding iyo ada sampai menunggal waktu turun. Hatta ya akan yakin. Sampai dengan hari kematian ledungga, dia berjalan total baca Al-Quran. Ini malah harus tahu baca Al-Quran. Dia guna juga ingat dia di Pak Imam kita kubur, buat atau dari lima jam tak baca Al-Quran. Kita lagi ini kan pasal Arab itu. Ya Abdullah, ya semacam talqin kan? Wahai fulan bin fulan. Ketika engkau didatangi oleh malaikat, 2 orang malaikat, maka janganlah engkau takut. Itu harus talqin, karena engkau adalah sama seperti makhluk yang 2 malaikat itu sama seperti engkau yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia bertanya ini, jawablah ini. Itu ruang talqin. Tapi apa sampai Arab? Kalau jam masalah lagi, maka usahakan minimal orang biar cuma baca satu halaman Al-Quran, hafal kamar itu Fatihah dengan bacaan yang sempurna, insya Allah Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai syafaat, pemberi syafaat sahabat yang selalu bersama kita di dalam kuburan nanti. Ini manfaatnya Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan baik dan benar. Ucapannya dikasih bagus. Mumpung masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah, minimal mulai dari sekarang belajarlah Al-Quran. Media untuk belajar Al-Quran sudah luar biasa. Banyaknya cara metode untuk belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang meninggal dunia itu sudah meninggalkan alam dunia, jasadnya sudah kembali kepada asal. Minha khalaqnakum. Bila masalah itu tadi mau apa itu? Minha khalaqnakum, asal ini. Engkau berasal dari tanah ini. Wa fiha nu'idukum. Ini sedikit. Di
penjelasan kitab Ruh Imam Al-Jauzi itu menyebutkan bahwa tanah yang sudah dimasuki oleh seorang manusia, disitulah sumber penciptaan manusia tersebut. Berarti asal lo hutang deh. Misalnya itu irate, kata itu punya ke Surabaya. Memang ya Allah Subhanahu wa taala poin baca manusia beti asal dia itu londo saripati tanah dari Surabaya. Makanya dia mau turun aku huruf. Jangan sampai ada penyesalan. Bila dia dipakai rumah itu, kalau pakai rumah bantu itu ini mah yang memang mah takdir itu. Itu sudah Allah kehendaki di situ. Main waktu Pak Uwo dalam kurang lebih 2 bulan yang lalu. Toka bilang, Pak Uwo itu orang Thailand yang main untuk orang hati, untuk Papua. Kemudian dia sudah berpesan bahwa ketika aku meninggal dunia, kuburkan di bawah kaki daripada Papa. Kemudian tiba-tiba pada saat itu sudah waktunya sudah ditetapkan Allah meninggal dunia, keluarga dari Papua bertelepon bahwa almarhum dikuburkan harus di situ. Dato' bulan targan masih tengah itu 1 meter kira-kira. Maka udah kubus semut kurang lebih 1 meter. Malai mata kuburu. Kalau itu tak pejabat to, boleh pelang malai memang. Jangan mati, rumah mati lagi. Bukan aku pejabat. Jangan, teman. Kalau itu tadi, rumah mati. Akhirnya beliau teman gede. Dalam ini masa dia terpau. Mau letang, hui mati, tanya, mau kemana bagus datang. Hutaan mana itu atak. Video mafilo hilelio patama kinuano. Foto pula malah sampai dede lebih. Andila wol kumuan. Betul? Masa dia mana? Tidak boleh. Tanah yang sudah dijadikan patama kilam belanja makna. Anbono ma pulma banjir ma pulma tawe. Wow itu kubur ma pelihara kata letak tanggul Thailand. Tidak boleh. Jadi kau pasti apa? Sepakat keluarga tonton. Jadi kita mah tonton betin salana ama mo. Bukan aku. Dia kono kau butuh. Malaikat kumala tua boleh pindah ke tua. Nah, di mana itu? Begitu juga di beberapa kampung yang sudah pernah saya dengar kabar berita yang sama. Lo butuh maju. Ini bukan hal yang dibuat-buat, tapi begitulah kodrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi minha khalaqnakum. Sudah dimasukkan ke dalam lahat orang itu seseng itu. Bango itu. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketika ada orang yang tidak mau berpedoman pada mazhab Imam Syafi'i, berpedoman pada mazhabnya yang ada di kota Makkah dan Madinah, belum ngamanin tak makan dia buah makan itu dengan syak namanya. Menurut mazhab Imam Malik, dia tidak pakai yang miring begini, tapi di bawah tanah itu buangan yang mati. Pertama salat itu, pertama tak beda lo, ayu merma kalau lo papa ni merma beda lo. Ini hukum ayu sekian merma. Capek lo pengabot ibu. Orang ni mau rusak lo tak. Hemo lele beti merah dia mali. Mau lele Maulidi dia mali. Barjanji dia mali. Doa asura dia mali. Mengapa kita tahu asura dia mali? Ini mana dia mali aror apa? Lo orang apa ni aror apa? Bagi Nabi dia di masa Nabi memang tidak ada yang disebut apa. Tapi itu media dakwahnya orang tahu berdakwah menyampaikan pesan tentang bagaimana perjalanan daripada Hasan wal Husain yang terbunuh pada saat itu. Maka duka besar, bertumpahnya darah dan daging yang tersobek-sobek yang menyebabkan cucu baginda Nabi Sayyidina Husain meninggal dunia. Duka. Nah, ketika orang sudah masuk ke dalam yang lahat, sudah putus segala hubungan. Tapi rasa ingin dikabul. Makanya mulut atau Gorontalo, kita di Gorontalo itu
yang mengatakan dia sambaran itu tamamo masuk melatu itu deh dia mau guru dia mah tolong bohong karena mau itu apa mau diterima melatu itu tak lah aku diantaringan dong ke bebe dong aku itu dong ke balaka dong yang mau di kamar mandi dong yang merangkap ke balaka yang sama pinggir yang minta lu kan itu biasa tak karena boleh aku biasa di mama adi biasa di papa adi urutan itu walau apa di mana itu aku tenang di dalam kubur jika orang sudah masuk kalau rasa yang masih ada maka dia bisa mentransmisikan itu masih dia bisa rasakan apa yang tersikat. Bismillahi ala millati rasulillah Allah Muhammad kita rasakan malah putus disitulah putus hubungan syaitan dengan manusia masuk ke dalam liang lahat tinggal doa dan sedekah yang itu kalau dua farhamu mautakum bisa sayangilah oleh kalian orang-orang di antara kalian yang meninggal dunia dengan sedekah makanya almarhum Bapak Fadi Adam Zakaria itu menyampaikan bahwa yang mana tolak itu kata kepake yang mana tolak itu kalau dia mana kalau laki itu tolak dia laki mungkin dan itu tolak dia mungkin ada lagi berapa dia tahu ada dosa jadi kenapa karena itu sedekah dari orang yang di dalam rumah sedekah dari orang-orang yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah sebagai bentuk kasih sayang kepada orang yang meninggal dunia diberikan kepada kita sekalian. Dosi hidup tua sebagai bentuk rahmat, bentuk kasih sayang kepada orang meninggal dunia. Maka kita datang di sini sebagai bentuk takziahnya kita. Ma min 'abdin mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min hulalil karamati fi yaumil qiyamah. Orang ini yang hadir di takziah hari ini adalah sebahagian daripada hamba Allah yang beriman yang bertakziah kepada orang yang meninggal dunia sebagai bukti kasih sayang kita terhadap almarhum dan almarhumah yang meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada kita sekalian dengan memberikan bagian terhormat di hari kiamat. Inilah yang menarik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu masih lagi dari menjadi dosi, begitu Allah Tuhan menguhuri, itu semua bentuk kasih sayang. Bentuk-bentuk kasih sayang yang diberikan kepada almarhum dan almarhumah sebagai penerang di dalam kuburan nanti. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah. Ya punya Pak Imam Muhammad. Ya Allah turunkanlah kepada orang di dalam kubur itu rahmat dan maghfirah min ahlil kubur la ilaha illallah. Apa yang bisa menerangi kuburan? Lima kalimat la ilaha illallah yang dipanjatkan, yang dibacakan tadi dalam doa. Menerangi kuburan. Biar menjadi orang tetap kubur. Semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan agar almarhum atau almarhumah yang meninggal dunia mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah serta maghfirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, ketika orang meninggal dunia, wajiblah bagi kita sekalian harus membersihkan almarhum atau almarhumah. Dia menyebutkan bilang sementara krisis, walaupun krisis lahir dia 1 minggu lalu tahen malihara tal lain meninggal dunia dan sudah tidak ada lagi yang tam malihara. Maka saya punya tugas pada rasa tugas itu pengambil atau kabila betul harus
beti almarhum Imam Gutu Atito Kabila itu pernah menyampaikan setiap tahun Manihara beti sama tak presiden di kota Manihara yang dia beti Imam Sarana beti dia mencari dia mandi tak puto dia bukan aja tinggal di kota Manihara itu sama tak presiden. Jadi harus sadiano fasilitas ini. Makanya saya bilang sama Pak Camat, kalau misalnya dia tidak punya ini, kasih honor, kasihan tiap bulan. Karena menjaga orang punya aib, membersihkan kotoran orang tidak gampang. Ambil orang punya sendiri, orang gigi kasih bersih, apalagi orang lain. Dia sudah memberanikan diri. Dia sudah menguatkan dirinya dan meyakini dirinya menyelamatkan saudaranya. Dan mau itu dianggap keluarga atau yang uang kuita atau 100.000. Orang yang pertahan dia, ipon bango hingoy, atau motor tay may hingoy. Misalnya loto tapi naman atau misalnya malas nonton man. Maka ada orang empro. Pak Imam ada orang yang menafi kau. Wanita anak kecil Pak Imam. Itu disebutkan bahwa mendahulukan adab ketika berdoa kalau menuntut ilmu atau sedang menjelaskan ilmu agama seperti ini tidak dituntut kepada orang yang lebih tua. Namun ketika berdoa harus menghubungi talibin, harus talibin umurnya lebih tua. Kapol lang nilakarakan diri. Pero dan puto ko lang Pak Imam tak mengharapkan. Maka di Pak Imam tetap lepo hubungan sama tua begitu merapi kok. Tidak ada kita dalam beli mau 50 dolar baik wajar mau. Anu tadi kemudian iblis tak beli. Mami buahnya dia tahu yang ketika aja. Kalau dia tahu kan. Tahu Bapak Fadi Abdul Rashid Kamaru ketika istrinya beliau meninggal dunia, ya bukan beliau yang duduk di situ sementara berdoa, tetap tapi pegawai Sarawak. Kenapa? Karena beliau menghormati orang lain. Yang kedua mencari berkah di lain daripada beliau. Kenapa? Karena beliau dalam keadaan duka yang kalbunya tidak tetap. Anu dua harus sekali harus tenang. Harus sabit kalbi, tetap itu hati. Yang mana kamu tahu yang kedua kata elah. Akhirnya dia tapi mau pelan alman dia. Elah kan main orang lain. Dia teman dia ada main boleh. Al-Fatihah boleh alman dia. Cara-cara orang main itu mau enak kan? Maka tetapkan hati. Itu Pak Fadi suruh orang lain kenapa? Karena kalbu orang yang dalam berduka tidak tetap bergoyang. Siapapun di dunia ini, Nabi SAW pun ketika anaknya meninggal dunia hatinya bergoyang. Apalagi kita manusia biasa. Itulah gunanya takziah, menguatkan hati orang-orang yang telah berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bagaimana di keluarga begitu rumah berdoa bersama, mau tidur lama sama-sama, mau buat ya kok heli ya toh, dia pulang untuk pengantin, boleh mereka sebentar berkotil berkotil bersama, mereka umat tua yang mau diulakan Pak Imam sama-sama. Pemakai posrahkan yang dari Pak Imam namanya. Waktu dia karena aku ketemu malah Allah sekarang. Tunggu apa yang ada terbang, kapan ada satu jam bertemu kali, mulai kuat. Keluarga bersama tunggu, anak, cucu, saudara. Yang penting itu adalah istri, suami, anak-anak. Kalau ada cucu-cucu, hadirkan semuanya. Berdoa. Kenapa tangan-tangan mereka lah yang dimintakan? Pak Imam membaca doa, mempelapani doa. Yang melafazkan doa adalah imam. Pak Imam itu kita menghadiri dia pada saat dia menghadiri. Kalau itu Allah itu hui, siapa yang
Loh, itu orang yang berpura. Dia boleh dapat foto kalau tak di luar, di Pak Imam cuma dua, di mana orang dalam bulan kalau tak. Tidak boleh. Usahakan kita orang sama-sama berdoa, mengaminkan. Wa ausil sawaba ma qara'na min al-Qur'an al-azim. Wa halalnahu. Wa masabbahnahu. So, apa yang dimintakan kepada almarhum dan almarhumah tidak tahu lewat mulut siapa aminnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah orang yang sementara di dalam, mungkinkah orang yang ada di dalam, yang ada sementara dulu, antara mereka ada yang memang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan serahkannya lagi Pak Imam. Doa itu harus aminnya loh. Walau caranya Pak Imam cuma doa mudah-mudahan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Tidak mungkin. Tapi harus meletak hadir meter mengenai amin. Itu gunanya doa bersama. Jangan sampai kita dipecah-pecahkan oleh kelompok-kelompok lain yang menyebabkan orang tidak bersatu, tidak menjadi ummatan wahidah, yang menyebabkan terpecah-pecah yang hadir yang baik sama-sama. Dan paling terakhir, dia kira-kira beberapa hari ke depan lagi menjelang hari ke-7 daripada almarhum atau almarhumah, maka kirimkanlah doa sebanyak mungkin, kirimkanlah sholat hadiah kepadanya, kirimkanlah sedekah kepadanya, kirimkanlah amalan-amalan istighfar, amalan apa saja, bacaan Al-Quran kepada almarhum atau almarhum. Karena orang yang sudah di dalam kuburan itu tinggal mengharapkan kepada anak dan keturunannya yang ada di muka bumi untuk mendoakannya. Makanya Allah tidak tutup 3 jalur itu. Pertama, waladun saleh, ya ulah anak yang soleh mendoakan anaknya, sedekah jariyah, sedekah yang diberikan kepada almarhum, dan yang ketiga dengan ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, itu akan menjadi amalan jariyah bagi almarhum dan almarhum. Maka ketika ada yang meninggal dunia, usahakan benesiolo, po piumulo, po gagal, jangan sampai mokiang tahu. Video betiak corona, debo po piumula, penjaya tapi tahu nol cara liyo, itu kebedek mampu tua kahita kuah. Kuni lomago cuma mau cara liyo, tapi kita orang yang ada di sini tidak usah perlu menyesal lagi, namun mendoakan, diperkuat dengan doa, diperkuat dengan bacaan-bacaan dipikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amalnya yang akan menentukan, dan apa yang kita kirimkan akan menjadi penolong bagi almarhum. Maka disitulah fa'asaddaqa wa aqum minas shalihin, dengan bersedekah dan mendirikan amal salehlah. Dengan itulah orang akan bisa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang telah meninggal dunia ingin kembali? Apa yang dia minta? Dia minta tadi, fa'asaddaqa, aku ingin kembali untuk bersedekah, wa aqum minas shalihin, dan aku ingin kembali untuk beramal saleh. Apa ini perbedaannya? Perbedaannya pertama, fa'asaddaqa artinya adalah memperbaiki hubungan dengan manusia. Karena dengan memperbaiki hubungan dengan manusia, maka hubungan dengan Allah akan baik. Wa aqum minas shalihin, dan mendirikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir dari pelajaran ini saya tutup dengan satu kisah. Sebagai kisah, harusnya kita manusia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Jibril, malaikat Jibril, ke muka bumi untuk mengecek. Ini sejarah, ini riwayat disebutkan di dalam kitab Nasahul Ibad. Disebutkan bahwa Jibril turun ke muka bumi, diperintahkan Allah untuk mengecek makhluk mana
yang paling bersyukur kepada Allah dan makhluk mana yang tidak bersyukur kepada Allah. Jibril pagi hari turun, kemudian malaikat Jibril turun kepada kerbau yang sementara mandi di sungai pagi hari. Assalamualaikum wahai kerbau. Waalaikumsalam. Siapa gerangan? Aku adalah malaikat Jibril yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertanya kepadamu, apakah makhluk yang bernama kerbau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan sebagai kerbau? Langsung kerbau berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Aku diciptakan Allah sebagai seekor kerbau bersyukur. Karena apa? Karena dengan kelebihanku Allah ciptakan mandi di sungai pagi hari. Dimanapun ada yang menyentuh air sungai, aku yang duluan mandi di air yang jernih. Baru tiap pagi dia mandi. Baru dia bilang, malaikat Jibril bertanya, jadi kamu bersyukur kepada Allah? Aku bersyukur. Kira-kira makhluk, menurutmu makhluk mana yang tidak bersyukur kepada Allah? Ada di atas, namanya makhluk adalah kelelawar. Dia tidak bersyukur karena mandi, menurutku dia hanya mandi dengan air kencingnya, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, aku akan datangi. Assalamualaikum wahai kelelawar. Waalaikumsalam. Siapa gerangan? Aku adalah malaikat Jibril yang diutus Allah untuk mengecek apakah engkau makhluk yang bersyukur diciptakan sebagai kelelawar. Allah berkata, Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Allah telah menciptakan aku sebagai seekor kelelawar. Walau aku mandi dengan kencingku, tapi Allah memberikan kelebihan kepadaku dengan memancarkan ultrasonik di malam hari. Aku bisa menemukan rezeki. Di mana seluruh makhluk pada tidur, aku berkeliaran untuk mencari rezeki sendirian. Kira-kira engkau bersyukur? Alhamdulillah, aku bersyukur sebagai kelelawar. Kira-kira mana makhluk yang tidak bersyukur? Ada makhluk di bawah tanah. Kamu masuk ke dalam tanah, namanya cacing. Jumpai dia. Aku akan datang. Assalamualaikum, wahai cacing. Siapa gerangan? Waalaikumsalam. Aku adalah Jibril yang diutus Allah untuk menanyakan kepada makhluk yang bersyukur dan tidak bersyukur. Apakah engkau cacing bersyukur diciptakan Allah sebagai cacing? Alhamdulillah, aku bersyukur diciptakan sebagai cacing. Walau aku hidup di dalam bawah tanah, berkeliaran di dalam tanah seperti ini, tapi aku bersyukur diciptakan Allah di dalam tanah ini. Kira-kira menurutmu siapa makhluk yang tidak bersyukur? Dia mengaku Allah yang dia bersyukur. Kalau dia bilang ada makhluk di atas. Siapa dia? Manusia. Kenapa dia tidak bersyukur? Makhluk namanya manusia tidak bersyukur kepada Allah, suka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya alis ciptanya di ilalis yang ditata. Mahe boni olah ditata. Boni mahe poko ora jauh ni ngama dia ni, tuhe bagat dalam penuh dia murah. Huwa awar namu somok ganjal ala umen. Boni mama ama mo somok ganjal ala boni mama ni kusi. Mas sudah ditakdirkan lagi mo somok, dia dong menyegarkan jalan kusio. Ang dong makan orang kusio, mau kudoa itu. Usahakan orang badan yang diciptakan Allah. Apa yang sudah diciptakan Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena manusia qalilan ma yashkurun, sedikit bersyukur kepada Allah. Maka anu makhluk mengganti-ganti garis dia. Ini itu na amai malaikat Jibril itu. Makhluk itu dia syukur dia. Makai ganti-ganti orang itu di tata adik. Boleh makai orang kota adik. Tidak boleh, karena itu adalah ketentuan dan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda manusia yang makhluk sempurna. Kira-kira ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini.
Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan 4 kesimpulan. 1, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, harus kita syukuri hidup ini. Jangan disia-siakan. Umur yang sisa ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang kedua, sayangilah orang yang meninggal dunia itu dengan beribadah kepada Allah, memperbanyak amal saleh kepadanya. Dan yang ketiga, jangan putuskan hubungan dengan orang lain yang ada hubungannya dengan almarhum. Dan terakhir, doakan almarhum dan almarhumah dengan doa-doa yang baik agar ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditujukan kepada almarhum. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. وأحيي وجودها واسقنا لها واغفرها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت من الأبيض من الغسل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتها بالقول الثابت. اللهم ثبتها بالقول الثابت. اللهم ثبتها بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم ولا تؤذي في قبرها. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم ولا تؤذي ولا في قبرها. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم ولا تؤذي ولا في قبرها. اللهم افتح ابواب السماء لروحها. اللهم افتح ابواب السماء لروحها. اللهم افتح ابواب السماء لروحها. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.